warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ina Syabira, NPM 237521110. Saya merupakan pemateri pertama dan rekan saya yang nantinya yaitu Novia Faradiba sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang konsep laba, di mana ada beberapa hal awal yang masuk ke dalam konteks konsep laba itu sendiri. Seperti apa itu konteks pengertian laba? Laba merupakan selisih positif antara pendapatan dengan beban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Jadi bisa kita ibaratkan ketika kita mengeluarkan sebuah dana untuk memperoleh sesuatu, maka akan adanya selisih bersih di antara hasil yang telah kita keluarkan tersebut, dan hasil selisih bersih itu kita sebut laba atau keuntungan. Selanjutnya ada karakteristik utama laba. Ada beberapa hal dalam karakteristik utama laba. Yang pertama ada bermanfaat untuk pengambilan keputusan, di mana laba digunakan oleh investor atau stakeholder untuk menilai profitabilitas, resiko, serta prospek perusahaan di masa depan. Jadi, dalam konteks bermanfaat untuk pengambilan keputusan, berarti laba bisa dijadikan tolak ukur atau acuan sebagai pandangan keberlanjutan perusahaan tersebut untuk masa depan. Yang kedua, ada relevan dan reliable, di mana laba harus memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik atau feedback value, serta disajikan secara andal tanpa bias. Kemudian ada komparabilitas, di mana angka laba harus dapat dibandingkan antara periode atau antara perusahaan. Jika komparabilitas tersebut tidak ada di dalam kategori, maka laba tidak bisa masuk ke dalam karakteristik utama. Kemudian adanya dipengaruhi oleh entitas dan metode akuntansi, di mana perhitungan laba tidak sepenuhnya objektif karena mengandung estimasi seperti penyusutan, cadangan hutang, dan metode penilaian persediaan. Yang terakhir, adanya mengukur kinerja dalam periode tertentu atau yang sering kita kenal dengan accrual basis, di mana laporan laba tidak sama dengan arus kas, berbeda, dan pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Selanjutnya ada pengakuan laba, di mana pengakuan laba sangat dipengaruhi oleh pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Ada beberapa hal yang menjadi acuan sebagai pengakuan laba. Yang pertama itu pengakuan pendapatan atau revenue recognition yang berdasarkan dengan IFRS 15. IFRS 15 mengatur bahwa pendapatan diakui berdasarkan 5 langkah. Yang pertama adanya pengidentifikasian kontrak dengan pelanggan, pengidentifikasian kewajiban pelaksanaan atau yang sering kita kenal dengan performance obligation. Yang ketiga ada menentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga transaksi kewajiban pelaksana, serta yang terakhir adalah mengakui pendapatan saat kewajiban terpenuhi. Dapat kita simpulkan bahwasanya pendapatan tidak harus menunggu kas diterima, tetapi pendapatan yang terpenting perusahaan telah memenuhi kewajiban penyerahan barang atau jasanya. Selanjutnya ada komponen penyusutan laba. Laba tersusun dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, pendapatan atau beban lain, dan yang terakhir adalah pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya pengukuran laba. Pengukuran laba dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti basis akuntansi atau accrual basis.
Yang kedua, estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi ini meliputi umur manfaat aset, nilai residu, cadangan kerugian piutang, serta nilai persediaan. Yang selanjutnya adalah metode akuntansi, di mana metode akuntansi ini ada beberapa, yaitu metode depresiasi, metode persediaan, FIFO atau average, dan yang terakhir adalah metode penilaian aset tetap. Dari pengakuan laba, yang terakhir adanya nilai wajar, di mana nilai wajar itu pengukuran fair value dapat membuat laba lebih fluktuatif namun lebih mencerminkan kondisi pasar. Itu tadi beberapa hal atau aspek yang terkandung dalam materi yang saya bahas terkait dengan konsep laba, karakteristik, pengakuan dan pengukuran. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Parediba dengan MPM 23752123. Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Hanifa. Berikut adalah materi lanjutan tentang konsep laba. Selanjutnya adalah materi income smoothing atau bagaimana praktik manajemen untuk membuat laba itu sangat lebih stabil dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelonggaran dalam standar akuntansi tanpa mengubah total laba jangka panjang. Tujuan dari income smoothing ini adalah yang pertama, memberi kesan stabilitas kinerja pada investor dan kreditur. Lalu yang kedua, mengurangi risiko prestasi risiko. Lalu yang ketiga, memenuhi target bonus manajemen. Yang keempat, menghindari pelanggaran kompromi utang. Yang kelima, mengurangi volatilitas harga saham. Nah, selanjutnya income smoothing yang masih diperbolehkan. Itu yang pertama itu masih menggunakan kebijakan akuntansi yang sah. Contohnya itu memilih metode depresiasi yang diizinkan oleh PSAK atau IFRS. Lalu yang kedua ada praktik operasional yang wajar, yang dimana melakukan praktik tanpa memanipulasi transaksi. Jenis income smoothing yang legal itu seperti real smoothing yang dilakukan melalui keputusan operasional. Lalu yang kedua ada accounting smoothing, yaitu melalui pemilihan metode akuntansi yang diperbolehkan. Selanjutnya income smoothing yang tidak diperbolehkan atau dianggap ilegal jika mengubah estimasi secara tidak wajar, mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan tanpa dasar ekonomi, big bang data accounting, atau sengaja melaporkan kerugian besar agar tahun berikutnya itu terlihat lebih baik. Lalu selanjutnya ada menunda transaksi demi memperbaiki angka laba. Nah, tindakan seperti ini tuh dapat dikategorikan sebagai fraud dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada batas aman income smoothing. Masih aman jika menggunakan metode akuntansi yang sah, estimasi masih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengubah substansi ekonomi, tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan, pengupakan atau disclosure lengkap dan transparan. Menjadi pelanggaran jika bertujuan manipulasi atau earning management, mengubah waktu pengakuan tanpa dasar ekonomi, mengubah estimasi yang tidak wajar, menyesatkan stakeholder, serta melanggar IFRS dan PSAK atau peraturan akuntansi lainnya. Nah, kesimpulan dari materi ini yang pertama, laba adalah indikator utama kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk menilai profitabilitas dan risiko perusahaan. Pengakuan dan pengukuran laba ini harus mengikuti prinsip akuntansi seperti accrual basis, matching principle, dan IFRS 15. Income smoothing dapat terjadi strategi yang diperbolehkan jika dilakukan secara etis, tetapi dapat berubah menjadi pelanggaran dan manipulasi jika melewati batas standar akuntansi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, perusahaan harus menjaga integritas dalam pengukuran laba dan menghindari praktik yang dianggap sebagai manipulatif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.